Capek enggak sih? Kalau badan udah rebahan di kasur, tapi otak masih lari maraton, kamu mikirin deadline besok, chat yang belum dibalas minggu lalu, atau penyesalan yang kamu lakukan 5 tahun lalu. Pikiran kamu rasanya kayak pasar yang rame banget, enggak ada damainya. Kamu hadir secara fisik, tapi mental kamu ada di 10 tempat berbeda sekaligus. Kita semua pernah di sana. Kita terlalu sibuk memikirkan masa depan yang belum datang dan masa lalu yang sudah berlalu, sampai lupa cara menikmati momen yang kita pijak sekarang. Hari ini, aku nggak cuma mau kasih tips biasa. Kita bakal belajar menenangkan pikiran sampai ke level yang dilakukan para biksu Zen Jepang. Fokus total di momen ini, detik ini. Teknik ini disebut mindfulness. Tapi kita akan membawanya ke tingkat kepraktisan yang bisa kamu terapkan, bahkan di tengah hiruk-pikuk pekerjaan atau kota manapun kamu berada. Aku punya 5 langkah praktis dari filosofi Zen untuk mengubah kepalamu yang berisik jadi ruang hening yang kuat. 1. Nafas. Sebagai jangkar, teknik satu tarikan percaya atau enggak, nafas adalah alat riset. Pikiran paling ampuh, dan itu selalu ada di kamu. Biksu Zen enggak cuma bernafas untuk hidup, tapi mereka bernafas untuk sadar. Seringnya, saat kita panik atau stres, nafas kita jadi pendek dan cepat. Otak mengartikannya sebagai bahaya. Tugas kamu sekarang adalah menjadikan nafas itu sebagai jangkar. Coba deh, lakukan teknik ini. Tarik nafas dalam-dalam selama 4 hitungan melalui hidung. Tahan selama 7 hitungan. Lalu, hembuskan perlahan melalui mulut selama 8 hitungan. Saat kamu melakukan itu, semua pikiran yang berisik tentang tagihan, pacar, atau pekerjaan akan otomatis mereda karena otakmu dipaksa fokus pada satu tugas fisik. Lakukan ini 3 kali setiap kamu merasa pikiran mulai ngelantur. Itu cuma butuh 60 detik, tapi dampaknya luar biasa. 2. Memuliakan pekerjaan harian, seni monotasking. Kita hidup di zaman yang memuja multitasking. Kita merasa produktif kalau bisa membalas email sambil dengerin podcast, sambil makan. Tapi para biksu Zen melihat kebalikannya. Mereka percaya pada monotasking. Ambil contoh mencuci piring. Alih-alih buru-buru selesai agar bisa cepat nonton Netflix, cobalah mencuci piring, seolah itu adalah tugas paling penting di dunia. Rasakan tekstur busa sabun, dengar suara air mengalir, cium bau sabunnya. Ini bukan hanya tentang piring bersih. Ini tentang menjadikan tugas remeh itu sebagai meditasi. Ketika kamu melakukan satu hal dengan kesadaran penuh, mau itu menyikat gigi, berjalan kaki ke warung, atau menulis laporan, kamu enggak memberi ruang bagi pikiran liar untuk masuk. Fokus 100% pada aksi, bukan pada hasil. 3. Jeda. Antara stimulus dan respon, the mental reset button ini bagian tersulit, tapi paling penting. Ketika ada pikiran negatif muncul, misalnya pikiran tentang kegagalan di masa lalu, reaksi otomatis kita adalah menganalisanya, melawan, atau mengikutinya sampai ke skenario terburuk. Biksu. Zen mengajarkan kita untuk menjadi pengamat, bukan pelaku. Anggap pikiranmu itu seperti awan yang lewat di langit. Jangan melompat ke awan itu dan ikut terbang bersamanya. Cukup lihat. Saat pikiran aku gagal muncul, katakan pada diri sendiri, itu adalah pikiran tentang kegagalan. Lalu lepaskan. Label it and dismiss it. Jangan menghakimi. Ini seperti menekan tombol reset. Jeda singkat antara stimulus, pikiran, dan respon emosi adalah tempat di mana ketenangan sejati berada. 4. Merayakan ketidaksempurnaan, filosofi wabi-sabi. Mengapa pikiran kita berisik? Karena kita selalu mengejar kesempurnaan. Kita stres karena rumah tidak sebersih di majalah atau karir tidak secemerlang teman di Instagram. Filosofi wabi-sabi Jepang mengajarkan kita untuk menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan, ketidaklengkapannya, dan sifatnya yang sementara. Ini tentang menerima bahwa hidup itu berantakan dan itu oke po. Lihatlah retakan pada dinding atau daun kering yang jatuh. Itu semua punya keindahan. Ketika kamu berhenti melawan realitas dan menerima momen itu apa adanya, dengan segala kekurangan, kebisingan, dan ketidaksempurnaannya, pikiranmu akan berhenti berjuang. Begitu kamu berhenti berjuang, kamu akan tenang. 5. Tentukan zona tanpa gangguan, the sacred space. Di zaman digital, kita selalu available. Notifikasi dari semua aplikasi menghujani kita, membuat pikiran kita selalu siap siaga. Mustahil mendapatkan ketenangan jika kamu selalu terhubung.
Langkah Zen yang kelima adalah secara tegas menentukan zona suci. Ini bukan harus jadi kuil. Bisa jadi itu adalah kursi favorit kamu di rumah, atau 30 menit pertama kamu bangun tidur. Selama 30 menit itu, tidak ada notifikasi, tidak ada berita, tidak ada scrolling. Gunakan waktu itu untuk poin 1 dan 2, bernafas atau minum kopi dengan penuh kesadaran. Ketika kamu memberikan waktu dan ruang yang jelas kepada pikiran kamu untuk beristirahat dari dunia luar, ia akan belajar untuk beristirahat juga. Ini adalah batas yang kamu buat demi kesehatan mental kamu. Jadi, ingatlah 5 poin ini. Jadikan nafas sebagai jangkar, lakukan satu hal dengan penuh kesadaran, amati pikiran tanpa mengikutinya, terima ketidaksempurnaan, dan lindungi zona sucimu. Ketenangan itu bukan tujuan yang kamu kejar, tapi perjalanan yang kamu lakukan setiap hari. Pikiran kamu akan selalu berisik, tapi kamu punya kekuatan untuk memilih volume suaranya. Praktikkan kelima hal ini hari ini juga. Ketenangan sejati bukan tentang mengosongkan pikiran, tapi tentang memilih pikiran mana yang patut kamu dengarkan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Komen di bawah, poin mana dari 5 tadi yang paling kamu butuhin untuk kamu praktikkan hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.